Semuanya bersukacita hari ini? Haleluya. Siap diberkati dengan firman Tuhan? Pertama-tama tentunya saya mau mengucapkan dulu Merry Christmas, Selamat Natal buat saudara, karena saya sadar tidak semuanya ikut perayaan tanggal 24, 25 kemarin karena keterbatasan tempat, jadi tidak bisa kita semua ikut. Itu sebabnya saya berdoa Natal tahun ini membawa anugerah, berkat dan sukacita besar di dalam hidup saudara. Amin. Nah, hari ini saudaraku adalah ibadah minggu terakhir di tahun 2020 dan ini adalah sesi terakhir. Oke, jadi Tuhan sudah menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir di ibadah ini. Anda akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini judulnya adalah Preparing for Next Level atau bersiap untuk level berikutnya. Saya percaya di tahun yang baru, tahun 2021 nanti, Tuhan akan bawa saudara maju ke level berikutnya. Mengalami kemenangan level berikutnya dan menikmati berkat level berikutnya. Amin. Tapi kita harus sadar untuk kita bisa mengalami itu, kita butuh yang namanya persiapan. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia membukakan salah satu rahasia keberhasilan pelayanannya. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi Paulus itu mengibaratkan dirinya kalau seorang pelari dia nggak asal lari tanpa tujuan. Jadi dia punya goal, dia punya sasaran. Kalau dia berlari dia ngejar sesuatu, dia tahu itu targetnya. Oke, saya berdoa di tahun 2021 Anda punya target yang jelas, Anda punya sasaran yang jelas. Oke, dia juga ngomong bahwa dia bukan petinju, ibaratnya bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi semua pukulan yang dia lancarkan itu ada strateginya. Ada perencanaan di baliknya, enggak asal, enggak ngaco, saudaraku. Ya, jadi semua yang dilakukan Rasul Paulus itu dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan matang, ya langkah-langkahnya tepat, langkah-langkahnya akurat, itu sebabnya pelayanannya mengalami terobosan yang besar dan kemenangan yang luar biasa. Nah, saya ajak saudara untuk menyadari di tahun 2021 nanti, kalau kita mau mengalami kemenangan yang besar, butuh yang namanya persiapan. Tahun 2000-nya sama, penyertaan Tuhannya sama, pengurapan Tuhannya sama, tetapi dengan persiapan dan tanpa persiapan hasilnya akan beda. Oke, dengan persiapan langkah saudara tepat. Dengan perencanaan Anda punya strategi yang benar. Dan saudara melangkahnya setiap usaha yang Anda lancarkan, resources yang saudara kerahkan, semuanya mengarah kepada tujuan yang sama dan itu akan membawa breakthrough yang besar. Oke, tapi tanpa perencanaan, tanpa persiapan, Paulus tadi ngomong, ada pelari yang berlari tanpa tujuan. Ada petinju yang sembarangan saja memukul. Sebagian petinju berpikir yang penting ya ninju, karena dia petinju. Tapi tahukah saudara di dalam pertandingan tinju, tidak selalu petinju yang tinjunya paling keras dia yang menang. Tapi yang bisa bertinju dengan smart, dia mempelajari kelemahan lawannya. Dia tahu kapan dia harus bertahan, dia tahu kapan dia harus melancarkan tinjunya. Di titik mana dia harus mengerahkan kekuatannya. Dia tahu melakukan semuanya itu dan dia akan mengalami kemenangan. Tapi kalau petinju sembarangan, dia akan mengalami kekalahan. Berapa banyak orang yang hidupnya sembarangan. Berapa banyak pengusaha yang cara bisnisnya sembarangan. Berapa banyak pekerja yang bekerja dengan sembarangan. Yang penting datang kerja, yang penting nongol. Gak punya strategi, gak punya perencanaan, skill apa yang harus dikembangkan. Ya hubungan-hubungan, jaringan apa, networking mana yang harus kita bangun. Arah yang jelas di dalam karir pekerjaan kita. Jadi semuanya serba sembarangan. Semua yang sembarangan tidak fokus, tidak akan melahirkan kegerakan yang besar. Dan gak akan ada terobosan yang besar. Itu sebabnya kita butuh persiapan.
Kalau saudara mau mengalami 2021 jadi tahun kemenangan besar, hari ini pesan firman Tuhan buat kita, persiapan. Punyai perencanaan yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ngerti pentingnya persiapan dan perencanaan. Waktu dia turun ke dunia mau punya misi yang besar untuk menyelamatkan saudara dan saya supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu visi yang besar. Nah, untuk menjalankan visi yang besar dia nggak serampangan. Dia datangnya aja dihitung. Kapan datangnya harus timingnya tepat. Dia nggak mau lahir di zamannya Musa, di zamannya Abraham atau di zaman yang lain. Dia tahu itu presisi, sangat tepat perhitungannya. Anda boleh pelajari di Alkitab, di kitab Injil, Anda akan temukan silsilah Yesus itu dihitung berapa keturunan. Itu harus presisi sampai di situ baru dia datang. Jadi dengan kata lain semua tentang kelahiran Yesus, semua tentang Natal 2000 tahun yang lalu itu diperhitungkan, itu dipersiapkan, itu direncanakan dengan matang, makanya misinya berhasil. Saya berdoa 2021 nanti misi saudara berhasil. Saya berdoa di 2021 nanti visi saudara tercapai. Karena itu miliki persiapan dan perencanaan yang baik. Untuk semua visi besar yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara dan saya, Tuhan mau kita punya persiapan yang memadai. Saya mau kasih beberapa contoh sama saudara. Yang pertama kita baca di dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-17. Ini firman Tuhan kepada Abraham. Saya bacakan buat saudara. Bersiaplah. Kata yang pertama aja Tuhan ngomong apa? Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi dengan kata lain, Abraham akan diberi negeri itu, akan menerima tanah perjanjian. Saya deklarasikan di tempat ini, ada orang-orang yang tahun 2021 nanti, Anda dapat rumah perjanjian. Anda dapat pekerjaan perjanjian, Anda akan mengembangkan bisnis perjanjian dan menikmati berkat perjanjian. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, Abraham untuk bisa mendapatkan tanah perjanjian, Tuhan enggak asal serampangan. No. Abraham disuruh apa? Bersiap. Jadi butuh persiapan untuk Anda bisa dapat tanah perjanjian. Mengalami penggenapan rencana Tuhan. Itu yang Tuhan ngomong sama Abraham. Kenapa? Karena tanpa persiapan Abraham disuruh pergi. Kalau enggak bersiap, dia bisa kehabisan bekal di tengah jalan. Kelaparan. Atau kalau dia enggak bawa pasukan pengamanan yang cukup, di tengah jalan bisa disergap sama gerombolan penjahat. Dia bisa celaka. Kalau dia enggak ada persiapan yang benar, dia bisa salah jalan, akhirnya tersesat. Atau dia bisa salah perhitungan, terjadi pemborosan besar-besaran, akhirnya dia bangkrut di tengah jalan. Saudara harus mengerti, di dalam mencapai visi yang besar, di dalam sebuah perjuangan selalu ada unexpected things yang terjadi. Selalu akan muncul hal-hal yang tidak kita harapkan. Tiba-tiba nongol di depan kita, masalah nongol, problem nongol di depan kita. Ini nggak diharapkan tapi muncul. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, terjadi kerusuhan, tiba-tiba muncul resesi tahun ini, tiba-tiba pandemi melanda seluruh dunia. Yang kayak gini ini akan selalu ada yang namanya hal yang tidak diharapkan selalu ada. Tanpa persiapan, kalau kita nggak siap, kita roboh. Tapi hari ini kalau saudara mau dengarkan firman Tuhan, sementara kita masuk tahun 2021, ada hal-hal yang muncul, rintangan-rintangan yang muncul, yang lainnya roboh, Anda tetap kokoh. Amin. Itu semua butuh persiapan. Mari kita baca lagi di dalam Yosua 1 ayat yang kedua. Kali ini Tuhan ngomong sama Yosua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu disuruh apa? Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi kepada Yosua pun yang mau menghadapi peperangan besar disuruh bersiap.
Yang mau memimpin bangsa Israel di dalam sebuah pergerakan disuruh bersiap. Kenapa harus bersiap? Karena kalau nggak ada persiapan, nggak direncanakan yang matang, maka pergerakan mereka bisa kacau balau. Semua pergerakan kalau nggak direncanakan, saudaraku, bisa muncul banyak miskomunikasi. Kalau sudah kayak gitu banyak hoaks muncul. Kalau banyak hoaks muncul bisa banyak sakit hati, kesalahpahaman, muncul pemberontakan, semuanya kacau semua. Kalau nggak direncanakan dengan baik, pergerakan mereka bisa saling benturan, bisa saling mendahului. Bukannya mereka ngikuti tabut perjanjian, tapi mereka mendahului tabut perjanjian, masuk ke sungai Yordan dulu, mereka binasa di situ. Jadi visi yang besar bisa kandas tanpa persiapan yang memadai. Itu sebabnya hari ini saudara buka hati. Dan terima pesan firman Tuhan ini. Untuk kita mengalami kemenangan besar di 2021, bersiaplah sekarang. Mulai buat perencanaan yang baik. Buat perencanaan untuk keluarga saudara. Buat perencanaan di dalam pekerjaan saudara. Buat perencanaan untuk keuangan saudara. Buat perencanaan dalam pelayanan, dalam kelompok sel. Buat perencanaan untuk 2021. Sekitar 1 bulan terakhir ini saya bersama dengan beberapa leaders di gereja kita juga membuat perencanaan untuk 2021. Kita menganalisa hal apa saja yang sudah baik, yang sudah benar, yang kita lakukan selama 2020 ini. Sehingga sementara pandemi melanda seluruh dunia, banyak gereja gonjang ganjing juga, banyak yang mengalami kendala yang besar. Tapi kita bersyukur tetap kokoh di masa pandemi. Jadi ada hal-hal yang benar yang sudah dilakukan, kita pelajari itu dan kita pastikan di tahun yang akan datang itu akan terus kita perkokoh, terus akan kita kembangkan. Tapi kita di dalam evaluasi, di dalam diskusi kita juga menyadari ada hal-hal yang kita lakukan masih salah. Ada hal-hal yang kita lakukan yang belum tepat sehingga kita ketinggalan. Yang lainnya maju, yang lainnya begitu bagus bersinar, kita kok ketinggalan sendiri, kita kok ada di posisi belakang. Oke, semua ada yang namanya momen kayak gitu. Tapi kita diskusi, kita evaluasi. Oke, sekarang kita ketinggalan ini. Tapi gimana caranya tahun depan di babak berikutnya, di putaran berikutnya, di tikungan berikutnya kita bisa maju dari yang paling belakang jadi yang paling depan. Dan itu dibuat perencanaannya. Kita buat langkah kita begini. Reposisinya mesti seperti ini. Terus perubahannya harus begini. Itu direncanakan. Kalau ada perencanaan, ada kemenangan. Oke, saudara semua ngerti bahwa gereja kita adalah gereja yang berjalan di dalam kuasa Allah. Berjalan di dalam mujizat Tuhan. Setiap saat Tuhan kerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ada tempat untuk mujizat, ada tempat untuk pengurapan Allah, tapi juga ada tempat untuk perencanaan. Ada tempat untuk persiapan, dan masing-masing itu harus dijalankan. Ada sebagian orang ekstrim, pokok yang penting mujizat-mujizat. Gak perlu ada perencanaan. No. Ada sebagian yang ekstrim juga, yang penting perencanaan. Yang penting persiapan. Gak perlu Tuhan. No. Ini dua-duanya satu paket. Saya berdoa sementara kita berjalan bersama Tuhan dengan kuasa Tuhan. Tapi kita juga punya persiapan dan perencanaan yang matang. Sehingga di 2021 semua rencana yang Tuhan rancangkan. Setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan. Semuanya tergenapi dengan maksimal di dalam hidup kita. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi mari buat perencanaan dan persiapan yang baik. Semaksimal mungkin. Saya mau bagikan sama saudara kisah tentang satu pribadi yang berhasil membalikkan situasinya. Tadinya terpuruk, terus kemudian bangkit dan jaya. Saya berdoa itu yang akan Anda alami di tahun 2021. Amin. Karena saya tahu di 2020 ini banyak orang sedang terpuruk. Mungkin saat ini pun saudara sempat mengalami terpuruk di dalam keluarga, dalam pernikahan, terpuruk di dalam kesehatan, terpuruk dalam pelayanan, terpuruk dalam pekerjaan, keuangan. Tapi saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2021 adalah momen mujizat pembalikan terjadi di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya jangan separuh-separuh. Yang meriah buat Tuhan yang melakukan mujizat pembalikan dalam hidup kita.
Nah, ini yang dialami oleh satu pribadi ini namanya Raja Hizkia. Siapa Raja Hizkia? Dia adalah anak dari Raja Ahab. Pernah nggak saudara dengar Raja Ahab? Cukup familiar ya, karena dia cukup terkenal juga rupanya. Ya, tapi terkenal bukan baiknya, terkenal jahatnya. Dia banyak melakukan dosa, dia banyak menyakiti hati Tuhan, ya, dia terlibat banyak penyembahan berhala, dia banyak mendukakan hati Tuhan sehingga akhirnya di bawah pemerintahannya sering kalah perang. Ngalami kemunduran banyak. Secara ekonomi negaranya bangkrut, habis, saudaraku. Dan di titik terendah itu dia meninggal. Setelah itu anaknya yang jadi raja. Anaknya namanya siapa tadi? Hizkia, Raja Hizkia. Jadi pertama kali Raja Hizkia take over dari bapaknya jadi raja. Memang dia raja, tapi raja dari kerajaan yang terpuruk. Bukan dari kerajaan yang makmur. Jadi awalnya hopeless, awalnya terpuruk sekali. Tapi setelah sekian waktu dia jadi raja, perubahan terjadi. Kerajaannya bangkit dan mengalami kejayaan yang luar biasa. Ayo kita baca 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-27. Hizkia mendapat kekayaan. Tadinya belum punya. Walaupun raja belum kaya rupanya. Sekarang Hizkia mendapat kekayaan dan apa? Kemuliaan yang sangat besar. Terjadilah ini dalam hidup saudara di tahun 2021. Kekayaan, kejayaan, kehormatan, kemuliaan yang sangat besar. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ia membuat perbendaharaan. Kalau bahasa sekarang banyak gudangnya. Ya, banyak persediaannya, banyak berangkasnya. Untuk emas, perak, batu permata, yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Coba Anda renungkan, awalnya terpuruk sekali, tapi setelah beberapa saat pembalikan terjadi, dia sukses besar. Dia mengalami kejayaan yang luar biasa. Apa rahasianya? Karena dia punya persiapan dan perencanaan yang bagus. Mungkin sudah tanya kok bisa, persiapan seperti apa, perencanaan seperti apa. Saya mau bagikan 3 hal tentang Hizkia yang membuat dia berhasil membalikkan situasinya. Supaya saudara dan saya juga bisa belajar, sehingga kita juga bisa membalikkan situasi kita. Oke, tahun 2021 nanti harus terjadi pembalikan, harus terjadi ledakan besar, harus terjadi kemenangan dahsyat dan terobosan yang luar biasa. Amin. Nah, ada 3 hal saya mau bagikan. Nomor 1, rahasia keberhasilan Hizkia adalah Hizkia memprioritaskan Tuhan. Oke, saya mau ngomong begini sama saudara, ini penting sekali. Ya, kalau saudara buat perencanaan dan persiapan untuk tahun 2021, pastikan dalam perencanaanmu Tuhan nomor 1. Oke, jangan sampai perencanaan tanpa Tuhan. Karena Alkitab ngomong, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jadi kalau saudara membuat rencana tanpa Tuhan, akhirnya sia-sia. Karena itu pastikan dalam perencanaan saudara bukan hanya bersama Tuhan, tapi Tuhan prioritas. Tuhan nomor 1, Tuhan yang pertama, itu yang dilakukan Hizkia. Kita baca ya, 2 Tawarik 29. Ayat yang ke-3. Kita akan terus bergerak di seputar 2 Tawarik itu. Ya, karena ini kisah Hizkia ada di seputar itu. Pada tahun pertama pemerintahannya, berarti dia baru naik tahta. Dalam bulan yang pertama, jadi raja bulan pertama, ibaratnya orang jadi presiden, melakukan gebrakan 30 hari pertama. Nah, ini kisah ayat ini tentang itu. Ya, tahun pertama, bulan pertama dia jadi raja. Apa yang dilakukan Hizkia? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kenapa ditulis seperti itu? Karena di zaman bapaknya bait Allah ditutup pintu-pintunya. Rusak semuanya, kacau berantakan. Karena Ahab ini melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan Hizkia menyadari
itu semua membuat kerajaannya terpuruk. Kalau dia mau pemulihan terjadi, maka pintu-pintu rumah Tuhan harus dibuka terlebih dahulu. Maka ibadah harus dibangun kembali. Maka Tuhan harus jadi nomor satu. Jadi itu yang dilakukan oleh Hizkia. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Hizkia memprioritaskan Tuhan. Sekarang 2 Tawarik 31 ayat yang ke-21. Coba Anda lihat hasilnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Saya doa saudara sungguh-sungguh mencari Allah terlebih dahulu. Saudara mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu. Kenapa? Anda lanjutkan. Semua dilakukannya dengan segenap hati. Ini dampaknya. Sehingga segala usahanya berhasil. Doa saya dan nubuat saya untuk saudara di tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala usahamu berhasil. Semua pekerjaan saudara berhasil. Semua yang engkau perjuangkan berhasil. Semua yang engkau doakan berhasil. Amin. Kenapa? Karena Hizkia mengutamakan Tuhan. Dia buka itu pintu-pintu rumah Tuhan. Saya mau ajak saudara belajar dari Hizkia. Karena Hizkia ini ngalami. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu Hizkia. Dia di bulan pertama, di tahun pertama pemerintahnya. Dia buka pintu rumah Allah. Dia utamakan Tuhan terlebih dahulu. Maka segala usahanya berhasil. Jadi saya ajak saudara, ayo kita buka kembali pintu-pintu rumah Allah kita. Apa maksudnya? Ayo kita prioritaskan Tuhan. Saudara yang sekian waktu lamanya, mezbah doamu sudah engkau tutup. Maksudnya sudah jarang berdoa, jarang saat teduh. Ini waktunya kita bertobat dan kita buka kembali mezbah doa kita itu. Kita bangun kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Boleh katakan amin saudara. Ada sebagian dari saudara yang kemarin-kemarin saudara sangat giat di Pondok Daud. Tapi semakin kesini karena begitu banyak pembatasan dan memang belum bisa maksimal kita lakukan, itu membuat kita kendur. Sehingga kita ingat aja tentang Pondok Daud, sudah tidak. Hari ini pesan firman Tuhan dalam hidupmu, Pondok Daud harus dibuka kembali. Pujian dan penyembahan buat Tuhan harus dibangun kembali. Kalau saudara kemarin sempat melayani tapi undur, ini waktunya roh saudara bangkit kembali. Alkitab ngomong, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara ibadahnya sempat kendur, mari kita ambil komitmen sebelum kita masuk di 2021. Ibadah harus kita utamakan kembali. Amin. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Anda yang sudah bisa mengikuti ibadah langsung onsite di gedung gereja, saya undang saudara. Ya, kecuali saudara masih dalam larangan pemerintah, kita ikuti peraturan pemerintah. Ya, tapi sikap hati kita mesti utamakan Tuhan. Tuhan nomor satu. Anda lihat, Hizkia menomorsatukan Tuhan. Maka segala usahanya dibuat Tuhan berhasil. Jadi itu dalam hidup saudara. Katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sekarang yang kedua, rahasia Hizkia. Yang kedua adalah dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tepat. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 2 sampai 4. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. Berarti ada lawan yang datang. Dan Sanherib ini lawan yang kuat. Pasukannya besar sekali. Secara manusia Hizkia nggak mungkin menang. Jadi dia akan menghadapi peperangan besar. Ayat yang ketiga. Ia berunding dengan apa? Para panglima dan pahlawan. Jadi waktu dia mau menghadapi peperangan besar, dia membuat persiapan. Dia buat perencanaan. Tapi di dalam persiapan perencanaannya dia nggak mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri, semua sendiri, kerja sendiri, perang sendiri, no.
dia punya panglima-panglima, pahlawan-pahlawan. Dia punya orang-orang dengan keahliannya masing-masing, dengan latar belakangnya, background, keahliannya, dan pengalamannya masing-masing, dengan akses dan kekuatannya, kelebihannya masing-masing yang ada bersama-sama dengan dia untuk membuat persiapan dan perencanaan yang terbaik. Nah, kalau saudara punya di sekeliling saudara orang-orang yang tepat, orang-orang yang tepat akan memberikan pemikiran yang berkualitas. Oke, sehingga perencanaan kita jadi matang, jadi bagus, persiapan kita jadi bagus, ya. Mari kita lihat ayat yang ketiga itu. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir di tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang. Jadi karena ada persiapan yang bagus, peperangan ini punya harapan. Karena semua keuntungan musuh, semua kelebihan musuh ditutup, dibuat kehausan. Kalau kehausan suruh perang, berat. Jadi kita punya peluang untuk menang. Kenapa? Pemikiran itu bisa muncul karena ada orang-orang di sekelilingnya yang tepat. Jadi kalau saudara membuat perencanaan persiapan, semuanya serba sendiri, mikir sendiri, kerja sendiri, semuanya sendiri. Anda perlu berpikir ulang. Ya, kenapa saya ngomong begitu? Amsal 15 ayat 22 berkata begini. Rancangan gagal. Jadi rancangan itu bisa gagal loh. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Oke. Tetapi terlaksana kalau apa? Penasehat banyak. Artinya kalau masukannya cukup. Kalau pemikiran-pemikirannya berkualitas. Sehingga rencananya bisa dibuat dengan matang, dengan tepat, persiapannya benar. Maka rencanamu terlaksana. Doa saya semua rencana yang engkau buat untuk tahun 2021 terlaksana. Karena itu kita butuh belajar dari orang-orang yang tepat. Saya ajak saudara belajar dari orang-orang yang lebih berhasil, lebih maju dari saudara. Saya bersyukur dalam hidup saya bisa belajar dari spiritual giant. Jadi raksasa rohani, gembala kita Pak Obaja, bagaimana memimpin gereja, bagaimana mengatasi situasi seperti ini, situasi seperti itu, menghadapi begini, begitu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari orang yang lebih maju, lebih berhasil, mereka itu sudah tahu jalan menuju ke sana itu lewat mana. Kalau saudara belajar dari mereka, terus perhatikan sungguh-sungguh, Anda juga akan bisa melihat jalan itu, dan ketika Anda bisa melihat jalan itu, Anda buat rencana untuk lewat di situ, Anda benar-benar lewat di situ, Anda sampainya juga keberhasilan. Amin. Jadi butuh kerendahan hati untuk belajar dari orang lain di bidang saudara yang sudah lebih maju. Jadi jangan semuanya serba sendiri, buat rencana sendiri, kerja sendiri, semua sendiri. Terlalu lama. Saudara harus belajar dari orang-orang yang lebih dulu dari saudara, sehingga kita bisa maju dengan cepat. Dan kita mengalami percepatan rohani, akselerasi rohani. Mungkin saudara ngomong sama saya, tapi saya nggak punya akses untuk belajar dari orang-orang sukses seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara, di zaman kita sekarang ini, kita bersyukur Tuhan kasih teknologi. Tuhan kasih internet. Sehingga saudara bisa belajar di internet. Unlimited resources. Itu banyak sekali. Tokoh-tokoh paling sukses bukan hanya di kota ini, tapi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, top thinkersnya mereka, orang-orang paling hebat di dunia ini, saudara bisa pelajari mereka. Jadi jangan pakai internet hanya untuk hahihi aja. Ya, ada waktunya mungkin saudara menikmati itu. Tapi belajar di situ sehingga kita bisa maju. Dalam bidang saya, saudaraku, saya belajar dari orang-orang yang paling top di bidang saya. Oke, dalam dunia gereja, dalam dunia sebagai hamba Tuhan, pendeta, saya belajar dari Pastor Yong Hicho, saya belajar dari Pastor David Oyedepo, dari Pastor I.E. Adeboye. Ini orang-orang topnya top dunia saat ini di bidang saya. Ya, dan saya nggak belajar sama mereka secara up close pribadi langsung, no. Ya, tapi saya belajarnya dari jauh lewat apa? Teknologi itu tersedia buat semuanya.
Oke? Dan satu hal saya mau ngomong begini, kalau kita belajar dari orang-orang besar seperti itu, kita bukan hanya bisa belajar tentang knowledge-nya, pengetahuannya, itu penting. Tapi menurut saya yang gak kalah penting dari itu, kalau Anda belajar dari orang besar, Anda dapat impartasinya. Saudara akan dapat impartasi, visi saudara jadi besar. Anda kalau belajar dari orang besar, hati saudara akan di stretch out, sehingga Anda bisa punya iman yang besar, punya semangat yang besar. Anda berani percaya perkara-perkara besar. Itu nular rupanya. Ada impartasi kalau Anda belajar dari orang-orang yang besar. Dan ketika kapasitas saudara diperbesar, sama-sama berjuangnya, sama-sama mengalami progres dan kemenangannya, skalanya nggak kecil-kecilan, tapi skala saudara jadi besar. Karena waktu Tuhan mau melakukan mujizat, mujizatnya terjadi, kuasa Tuhan mengalir. Janda Sarfat yang terima mujizat itu, ya, terimanya seberapa banyak mujizatnya tergantung bejana yang dia sediakan. Kalau bejananya kecil, mujizat tetap terjadi kok, tapi dapatnya sedikit. Tapi kalau dia menyediakan bejana banyak, mujizat juga tetap terjadi dan dia dapatnya banyak. Jadi Tuhan itu ngasih kita tidak terbatas. Seberapa engkau percaya, kuasanya tetap bekerja, tidak terbatas. 2021 doa saya bukan kemenangan kecil, tapi kemenangan besar, bahkan super besar terjadi dalam hidup saudara. Jadi kita harus belajar kapasitas diperbesar. Di 2021, satu hal yang saya mau tantang saudara, belajarlah to think bigger. Belajarlah berpikir besar. Think bigger. Ngelakuinnya hal yang sama, tapi belajar ngelakuin hal itu dalam skala yang lebih besar. Oke, saya kasih gambaran sama saudara. Sama-sama jualan ayam goreng. Ya ini contoh yang simple banget aja. Kalau kita gak punya pemikiran yang besar, kita akan merasa minder, kan saya cuma jualan ayam goreng, ya ini cuma sederhana, biasa ya, sudah segitu aja. Tapi pernahkah saudara baca kisah keberhasilan KFC, Kentucky Fried Chicken? Kalau Anda ke sana, ya, Anda kan selalu melihat Pak Tua itu. Siapa itu namanya? Kolonel Sanders. Ya, dia seorang pensiunan. Umurnya sudah tua, gak muda lagi. Oke, orang ngomong harusnya sudah pensiun. Ya memang sudah pensiun saudaraku. Ya, dan dia nggak punya duit, nggak ada modal. Dia punyanya cuma satu. Dia punya resep buat ayam goreng. Dia merasa itu istimewa. Tapi sebenarnya ya istimewa, tapi nggak seistimewa itu. Karena model ayam goreng di Amerika ya gitu semua. Dan di Amerika kan semua juga banyak yang bisa buat ayam goreng juga. Dan semua chef akan merasa resepnya istimewa. Tapi yang membedakan dia dibandingkan yang lainnya adalah sekalipun dia juga bisa masak dan mau jualan ayam goreng, dia think bigger. Dia nggak mau kecil-kecilan. Dia menolak kecil-kecilan. Dia maunya ini jualannya harus mendunia. Oke, makanya dia berpikir gimana caranya ayam goreng saya dijual di banyak outlet di berbagai kota di seluruh Amerika, bahkan di seluruh dunia, harus konsisten rasanya. Ya, terus kemudian pelayanannya harus begini, begitu, dan macam-macam, ada franchise dan lain sebagainya. Semuanya itu bicara tentang think bigger. Sehingga sama-sama jualan ayam goreng, yang awal tadi kecil-kecilan, yang satunya mendunia. Coba Anda renungkan. Jadi bukan jualan ayam gorengnya yang kecil, tapi pemikirannya yang kecil. Saya mau ngomong begini sama saudara. Talenta yang Tuhan percayakan di tangan saudara, itu talenta yang hebat. Oke, jadi jangan anggap rendah, jangan anggap biasa talenta yang hebat. Yang membuat talenta hebat jadi kelihatan biasa karena pemikiran yang kecil. Karena jiwa yang kecil. Saya mau ngomong sama saudara, apapun yang Tuhan percayakan di tangan saudara, semua yang dari Tuhan pasti hebat dan pasti luar biasa. Kalau Anda bisa berpikir besar, Tuhan akan pakai saudara untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Learn to think bigger. Berpikirlah yang besar. Untuk 2021 miliki visi yang besar. Miliki rencana yang besar. Dalam dunia gereja juga sama. Kalau gereja dibangun oleh pemikiran yang kecil,
nanti yang jadi gerejanya gereja melas. Di mana orang menganggap sebelah mata ya perlu dikasihani ya disumbang. Jadi kayak gak ada artinya. Tapi saudara harus ngerti, yang membangun gereja, founder gereja, yang mendirikan gereja, itu Yesus Kristus Tuhan. Dan dia punya pemikiran yang besar. Dan dia selalu berpikir besar. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena sekalipun waktu dia bangun awal, semua waktu awal kecil. Benar apa tidak? Semua yang besar dimulai dengan kecil. Waktu dia bangun awal masih kecil, timnya sederhana, timnya inti dia, latar belakangnya apa? Nelayan. Saya ketemu sama rekan-rekan hamba Tuhan yang kadang-kadang ngomong sama saya, wah gereja saya jemaatnya miskin-miskin, biasa-biasa, nggak ada orang-orang hebat, nggak ada orang-orang bertalenta. Jadi seolah-olah nggak ada masa depan yang besar karena orang biasa. Yesus, saudaraku, jemaatnya nelayan, tim inti, leadernya bukan CEO, ya bukan konglomerat, bukan anggota kerajaan di zaman itu. Para leadernya, top leadershipnya itu para nelayan, tapi dia ngomongnya begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu orang yang berpikir besar, dan karena dia berpikir besar, hari ini gereja mendunia. Jadi hal yang sama, dibangun dengan pemikiran yang kecil akan jadi kecil, tapi dibangun dengan pemikiran yang besar akan jadi besar. Saya berdoa hari ini kapasitas berpikir saudara diperbesar. Iman saudara diperbesar. Visi saudara diperbesar. Sehingga 2021 kemenanganmu diperbesar. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Bukan cuma visi yang besar, bukan cuma iman yang besar. Tapi Hizkia, rahasia yang ketiga yang terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan. Hizkia berani ambil langkah iman yang besar. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat yang kelima. Ditulis begini. Dengan sekuat tenaga. Boleh enggak semuanya ulangi kata-kata itu? Dengan sekuat tenaga. 2, 3. Dengan apa? Sekuat tenaga. Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Jadi orang ini gak takut repot. Orang ini berani kerja keras. Bahkan ditulis dengan sekuat tenaga. Rencananya gak tinggal rencana. Rencananya dijalankan dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya dari terpuruk dia masuk pada kejayaan dan kemuliaan. Wow, banyak orang punya visi besar, tapi visi tinggal visi. Banyak orang punya impian besar, selamanya tetap impian. Tapi doa saya, impian saudara jadi kenyataan. Doa saya, visi dan rencana saudara jadi realita. Kuncinya berani bayar harga. Jangan cuma punya visi besar, miliki kerja besar. Berani bayar harga besar, maka Anda akan melihat kemenangan-kemenangan besar. Tuhan kerjakan 2021 doa saya deklarasikan kemuliaan yang besar dinyatakan dalam hidup saudara. Katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.